Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amal, NIM E2018-2319. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang orientasi perusahaan terhadap pasar. Di mana di sini ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua yaitu konsep produk, yang ketiga yaitu konsep penjualan, yang keempat yaitu konsep pemasaran, dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik. Saya di sini menerangkan konsep produksi terlebih dahulu, di mana konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal, di mana seorang konsumen pasti menginginkan produk yang kita beli itu banyak dan dengan harga yang tidak mahal pula. Sedangkan para manajer dari bisnis yang berorientasi pada produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi, di mana perusahaan tersebut memang menginginkan produksi yang akan dipasarkan itu lebih banyak dan lebih efektif lah, seperti itu. Jadi konsep produksi intinya di mana konsumen ini menginginkan produk yang banyak dengan harga yang tidak mahal, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu konsep produk, di mana berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja atau fitur inovatif terbaik. Di mana di sini konsep produk, namanya produk memang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, di mana konsumen ini menginginkan produk dengan kualitas terbaik dan inovatif yang sangat tinggi, seperti itu. Sedangkan manajer dari organisasi ini berfokus untuk membuat produk yang unggul dan senantiasa memutakhirkannya. Jadi dalam perusahaan tersebut menginginkan produk yang dihasilkan itu mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Sedangkan dari konsumen menginginkan bahwa produk tersebut dipilih sesuai dengan kecanggihan, yaitu seperti dilihat dari kinerjanya, dilihat dari kualitas si produk tersebut. Selanjutnya proses konsep penjualan, di mana konsep penjualan ini beranggapan bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produksi atau produk organisasi. Karenanya organisasi tersebut harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif, di mana konsep penjualan ini ketika tidak dilakukan atau jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produk organisasi, seperti itu. Jadi produk ketika dibiarkan tersebut, maka organisasi tersebut tidak akan bisa cukup untuk membeli produk yang lain, seperti itu. Selanjutnya konsep penjualan di sini dipraktikkan paling agresif untuk barang-barang yang tidak dicari, yaitu barang-barang yang biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli konsumen, seperti asuransi, ensiklopedia, dan peti mati, seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran, di mana konsep pemasaran di sini beranggapan bahwa kunci mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada bersaing dalam menciptakan, di mana pemasaran ini lebih menekankan produk tersebut terjual dengan jumlah banyak, terjual dengan cara yang sangat agresif daripada produk tersebut bagaimana penciptaannya maupun yang lainnya. Jadi di sini ada menurut Theodore Levitt dan dari Harvard ini menjelaskan perbedaan antara pemasaran dan penjualan, di mana penjualan tersebut berfokus pada kebutuhan penjual dan pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli, di mana penjualan didasari oleh kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang, sedangkan pemasaran didasari oleh gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan hal-hal yang berhubungan dengan menciptakan, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik, di mana konsep pemasaran holistik ini didasarkan atas pengembangan. Jadi konsep pemasaran holistik ini
beranggapan bahwa strategi dalam melakukan bisnis itu seperti apa. Jadi dalam beberapa konsep tersebut, pemasaran holistik ini lebih mengatur kepada bagaimana produk tersebut terjual dengan cara yang sangat cepat, dengan melalui strategi bisnis yang perlu perlu kita benahi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.